Annyeonghaseyo K-popers. Nah, kita jumpa lagi nih. Kali ini aku bakal bahas soal karakter yang ada di drama startup. Coba tebak siapa? Han Ji Pyong, Nam Do San, atau So Dal-mi? Oke, sosok yang kita bakal bahas kali ini adalah karakter Han Ji Pyong yang diperankan oleh Kim Son Ho. Karakter Han Ji Pyong ini membuat banyak penonton terjebak dalam second lead syndrome. Biar nggak lama-lama, kita simak yuk. Meski bukan pemain utama, tapi Han Ji Pyong ini bikin penonton gemes dan baper. Nggak lain karena Doi memang kurang peka soal urusan asmara. Tapi nih, Han Ji Pyong ini pandai dalam dunia investasi dan bisnis. Terbukti dia menjadi pemenang di kompetisi investasi saham virtual saat masih sekolah. Sejak kecil, Han Ji Pyong sudah jadi anak yatim piatu. Ketika sudah cukup dewasa, dia dikeluarkan dari panti asuhan dan hanya diberikan modal 2 juta won untuk bertahan hidup. Tapi keterbatasan buat Han Ji Pyong bukan penghambat untuk menjadi sukses. Semangat untuk giat belajar dan belajar dari pengalaman membuat Han Ji Pyong menjadi investor yang cerdas. Dalam startup, Han Ji Pyong dikenal sebagai mentor yang baik untuk Nam Do San dan So Dal-mi yang merintis perusahaan Samsung. Masukan dan kritikan selalu diberikan ke Nam Do San, terutama untuk selalu jujur dalam berbisnis di perusahaan startup. Apa yang dilakukan Han Ji Pyong hanya bermaksud untuk membantu Samsung lebih baik dan semua perkataannya adalah kebenaran. Selain jadi mentor handal, Han Ji Pyong pandai melihat peluang. Masih ingat kan waktu Han Ji Pyong menginvestasikan uang 2 juta won dan ditambah beberapa juta won uang milik nenek Dal-mi? Kurang dari setahun dia sudah berhasil mendapatkan keuntungan 10 kali lipat atau 1000%. Han Ji Pyong juga berani menjadi investor bagi perusahaan Samsung karena dinilai memiliki peluang bagus di masa depan. Kalau di dunia nyata, apa yang dilakukan Han Ji Pyong bisa saja terjadi. Tapi tentunya tidak semua orang bisa konsisten melakukannya. Ada faktor keberanian mengambil resiko, analisa yang mendalam, dan keberuntungan ada di waktu dan tempat yang tepat. Han Ji Pyong memberikan pelajaran ke kita, bahwa di kondisi yang serba sulit, investasi masih bisa dipelajari. Tinggal bagaimana kita belajar dan berusaha untuk sampai ke tujuan investasi kita, yaitu meraih kesuksesan. Gimana? Investasi yang dilakukan Han Ji Pyong emang cocok banget kan? Siapa tahu kita bisa ketularan John juga nih. Oke, emang karakter Han Ji Pyong ini jago banget dalam mengelola keuangan, baik menjadi investor maupun mentor yang baik. Tapi kalau soal asmara, gimana ya? Tapi nih, yang dilakukan Han Ji Pyong sebagai mentor di Samsung ternyata membawanya ke cinta segitiga. Diam-diam Doi mengagumi sosok Dal-mi. Han Ji Pyong adalah sosok yang mengirim pesan surat ke Dal-mi dengan nama palsu Nam Do San. Dan ketika bertemu Nam Do San yang asli di ajang startup, ternyata Dal-mi dan Nam Do San asli saling tertarik. Wah, runyam banget deh pokoknya. Han Ji Pyong ini sebenarnya menyimpan perasaan ke Dal-mi. Sayang dia cuma bisa memendam perasaannya aja. Padahal Dal-mi sering ngasih sinyal juga ke Han Ji Pyong. Tapi yang terjadi adalah Han Ji Pyong menjadi salah tingkah. Dan di ending cerita pun, Han Ji Pyong terlihat patah hati karena Dal-mi memilih Nam Do San sebagai tambatan hatinya. Akhirnya Han Ji Pyong tidak lagi mengejar cinta dia. Walau beruntung dalam berinvestasi, tapi dalam urusan asmara Han Ji Pyong seperti bernasib sial. Nggak heran kalau karakter Han Ji Pyong ini membuat penonton gemes dan merasa kasihan sama Doi. Nah, itu dia sosok karakter Han Ji Pyong di drama startup. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Han Ji Pyong dalam hal berinvestasi dan juga jangan memendam perasaan jika memiliki perasaan ke orang lain karena nanti bakal berakhir menyedihkan. Nah, buat kalian para K-popers debak yang gak mau ketinggalan kabar-kabar mengenai K-pop dan Korea, jangan lupa tonton terus KDE di kanal YouTube Linik ini dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video ini kalau kalian suka dan juga share ke teman-teman kalian juga ya. Aku Tisha Fang, sampai jumpa di Korean dulu yuk selanjutnya. Kamsahamnida.